Kalian yang mau beli iPhone, jangan beli dulu. Tunggu sampai iPhone 15 resmi masuk ke Indonesia. Karena baru kali ini, upgrade iPhone terbaru dari iPhone tahun lalu sebelumnya, itu besar banget. Pokoknya iPhone 15 ini worth it banget ditunggu resminya masuk ke Indonesia. Soalnya kalau belum masuk resmi, biasanya justru harga iPhone terbaru di toko online itu jauh lebih mahal karena minat yang tinggi dari orang-orang yang pengen cepet-cepet punya iPhone terbaru dan nggak mau nunggu resminya karena kelamaan. Jadi biasanya harganya itu bahkan sampai 4 juta lebih mahal dari harga yang ditawarkan di reseller resminya ketika masuk ke Indonesia. Harga iPhone 15 sendiri belum berubah dari tahun sebelumnya ya. Tidak ada kenaikan atau penurunan harga. Sehingga prediksi harganya kalau masuk resmi di Indonesia itu di kisaran 15-16 jutaan seperti tahun lalu untuk base modelnya. Kita fokus ke iPhone 15 aja ya. Karena peminat pembeli iPhone 15 Plus juga nggak begitu banyak. Dengan harga yang sama dengan tahun lalu, sekarang kita bisa punya iPhone reguler tapi rasa iPhone 14 Pro. Kenapa saya bisa bilang begitu? Sebelum saya bahas, kalian bisa bantu channel ini dengan like videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe agar channel ini makin berkembang. Pertama, dari pilihan warna. Walau terlihat tidak sengejreng yang dulu dan warnanya lebih ke pastel, tapi kalau kalian lihat live-nya para YouTuber yang menghadiri langsung Apple September Event, justru warnanya jadi bagus banget karena kaca belakangnya itu sekarang sudah menggunakan frosted matte finish seperti jajaran iPhone Pro. Jadi kaca belakangnya itu sudah nggak mengkilap atau glossy lagi, yang sangat fingerprint magnet. Apple menggunakan processing pewarnaan yang baru pertama kali dilakukan pada smartphone, yaitu dengan mencampurkan warnanya langsung ke dalam kacanya, sehingga warna pada iPhone 15 itu beda dari warna-warna iPhone sebelumnya yang hanya mengecat bagian belakangnya saja. Pinggiran iPhone 15 juga sudah berkontur atau melengkung, jadi lebih nyaman di genggaman, terutama bagi mereka yang iPhone-nya nggak dipakein casing. Mulai dari iPhone 12 sampai iPhone 14, pinggirannya itu kan terlalu tajam ya, jadi itu kurang nyaman di genggaman. Warna primadonanya adalah pink, yang soft dan mirip seperti warna permen karet atau cake ya. Saya pribadi suka banget dengan perubahan warna yang sekarang doff pada iPhone 15. Jadi kesan premiumnya itu dapet dan kelihatan. Nah, bagi kalian yang mau nyobain Dynamic Island, nggak perlu lagi ngerogoh kocek 18 jutaan untuk beli iPhone 14 Pro atau 20 jutaan untuk membeli iPhone 15 Pro, karena iPhone 15 sudah pakai Dynamic Island yang sama dengan Dynamic Island pada jajaran iPhone Pro tahun lalu dan iPhone Pro tahun ini. Dan saya makin optimis kalau nantinya makin banyak aplikasi yang memanfaatkan animasi pada Dynamic Island seperti untuk notifikasi atau layar mini aplikasi tersebut. Kalau kalian perhatikan, layar depannya juga sudah sedikit melengkung ya, seperti pada Apple Watch. Bezelnya juga lebih tipis dari iPhone sebelumnya. Untuk displaynya masih sama dengan tahun lalu, menggunakan OLED Super Retina XDR display. Tapi iPhone 15 sekarang kecerahan maksimalnya sampai 1000 nits dan punya outdoor peak brightness yang bisa mencapai 2000 nits. Sedangkan iPhone 14 kecerahan maksimalnya hanya sampai 800 nits dan nggak punya outdoor peak brightness. Untuk prosesor yang digunakan adalah A16 Bionic yang sama dengan chipset pada iPhone 14 Pro dan Pro Max. Jadi untuk performa pastinya luar biasa kenceng, nggak diragukan lagi. Berikutnya kita bahas kameranya yang dapat upgrade sensor. Kalau dari kamera depan sih sama ya seperti tahun lalu, nggak ada upgrade. Tapi kamera belakangnya, terutama kamera utamanya, sekarang sudah pakai 48 megapiksel dengan aperture 1,6. Kalau default setting pada kamera iPhone 14 Pro itu 12 megapiksel dan hanya bisa menggunakan kamera 48 megapiksel dengan kualitas Pro RAW, default setting pada kamera iPhone 15 sudah 24 megapiksel. Dan kita bisa mengambil gambar dengan resolusi 48 megapiksel tanpa mengaktifkan Pro RAW. Karena memang iPhone 15 tidak punya fitur ini. Dan kebanyakan orang nggak butuh fitur ini. Selain foto Pro RAW, itu memorinya besar, gambar yang dihasilkan itu lebih gelap dan kusam. Karena namanya juga RAW, yang artinya mentah ya. Jadi perlu diedit warnanya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Karena foto Pro RAW itu menyimpan banyak data warna di dalamnya. Jadi fotografer profesional suka banget dengan fitur ini. Tapi kebanyakan dari kita yang pengen hasil fotonya itu sudah bagus untuk bisa langsung diupload ke sosial media, ya nggak butuh-butuh banget fitur ini. Jadi kalau kalian beli iPhone 15,
kalian bisa pakai kamera dengan resolusi setidaknya 24 megapiksel dengan hasil yang luar biasa dan bisa langsung diupload ke sosial media tanpa perlu diedit dulu pakai Photoshop atau Lightroom. Dan kalau mau dicetak di frame besar juga gambarnya masih terlihat bagus ya. Hanya saja semakin besar megapiksel, semakin besar juga memori yang digunakan. Kamera utamanya juga bisa di zoom sampai 2 kali dengan kualitas yang setara dengan kamera 12 megapiksel. Apple tiap tahunnya memberikan fitur eksklusif pada kamera iPhone yang dirilis. Tahun kemarin fitur eksklusifnya itu Action Mode, dan tahun ini fitur eksklusifnya itu The Next Generation Portrait Mode, di mana kita tidak perlu lagi pergi ke menu portrait pada kamera, karena kamera iPhone secara otomatis mengumpulkan informasi depth of field untuk menghasilkan blurry background setiap kali kamera iPhone mendeteksi manusia atau binatang saat pengambilan gambar. Kerennya lagi, fokusnya itu bisa diganti ke orang yang di belakang kita, dan iPhone mengklaim bahwa hasilnya lebih tajam dan warnanya juga lebih cemerlang dari portrait mode tahun lalu. Pada presentasi Apple event, iPhone 15 juga membawa fitur voice isolation yang menurut saya penting banget karena kita bisa meredam suara bising di sekitar kita saat kita sedang teleponan. iPhone 15 juga sudah pakai ultra wideband generasi kedua yang memudahkan kita menemukan teman lebih akurat dengan jangkauan 3 kali lebih jauh dari yang generasi pertama. Upgrade berikutnya yang ditunggu-tunggu kebanyakan orang adalah USB Type-C port. Akhirnya, setelah sekian purnama, iPhone pakai USB Type-C port juga. Tapi kalau kalian pikir kecepatan transfer filenya bakal lebih cepat, kalian akan kecewa karena yang dipakai ini USB-C 2.0 yang sama aja kecepatan transfernya dengan Lightning port. Tapi dengan port ini, sekarang kita nggak perlu ribet pindahin file kalau memori iPhone kita penuh karena kebanyakan foto atau video. Kita tinggal beli external drive, sambungin langsung ke iPhone, dan pindahin foto atau video yang bikin penuh memori internal iPhone kita. Kalau kita yang iPhone-nya masih pakai Lightning kan ribet ya, pindah-pindahin foto atau video, harus pakai dongle biar bisa sambungin memori eksternal ke iPhone. Atau kalau punya Mac, tinggal sambungin ke Mac. Hanya saja, nggak semua orang punya MacBook atau punya dongle untuk pindahin foto atau video ke memori eksternal. Jadi dengan USB Type-C port pada iPhone 15, ini memudahkan kita memindahkan file dari iPhone ke memori eksternal atau sebaliknya. Dan iPhone 15 juga bisa charging AirPods Pro terbaru yang sudah pakai USB Type-C. Kalau kalian yang sudah menunggu untuk upgrade iPhone 15, kalian beruntung banget karena upgrade kali ini terasa signifikan menurut saya. Dan bahkan kalau kalian punya iPhone 14, upgrade ke iPhone 15 bisa dibilang worth it sih. Dengan 24 atau 48 megapiksel kamera, Dynamic Island, dan USB Type-C port yang ada pada iPhone 15 ini, terasa banget perubahannya. Jadi bagaimana? Mau upgrade ke iPhone 15 tahun ini? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.